soal tahun sebelumnya untuk yang mulai dari si anti turunan tadi. Nah, untuk absennya sendiri seperti biasa, bisa kalian kirimkan nama serta NIM kalian ke kolom chat Zoom-nya ya, di sini. Oke, kita langsung saja mulai pembahasan untuk soal tutor yang bagian 2 di sini. Nah, untuk yang bagian 2 di sini mulai dari nomor 24, yaitu tentang anti turunan serta pengantar persamaan diferensial. Kita mulai dari yang anti turunan dulu. Nah, untuk nomor 24, kita di sini ada suatu soal disuruh menentukan apakah pernyataan berikut benar atau salah dan berikan alasannya. Nah, kalau kita mau mengecek suatu anti turunan itu benar atau salah, kita cukup melihat dari turunan dari si hasilnya. Karena namanya anti turunan, berarti kan dia lawan dari si turunan. Artinya kalau kita misalkan punya suatu integral atau suatu anti turunan dari suatu f kecil x dx, misal dia sama dengan suatu f besar x, maka untuk mengeceknya, kita tinggal lihat aja si f besar aksennya. Kalau f besar aksennya ternyata sama dengan f kecil yang ada di dalam sini, berarti dia itu nanti pernyataannya benar. Tapi kalau misalkan nggak sama dengan, maka dia pernyataannya akan salah. Itu salah satu cara paling mudah untuk mengecek suatu anti turunan. Karena kadang ada beberapa fungsi, kalau misalkan kita ceknya hasil integralnya berapa, kadang ada beberapa yang susah dicari. Oke, misalkan kita ambil dari yang nomor A nih di sini. Artinya untuk yang nomor A itu kan F besarnya apa sih? F besarnya berarti yang dari hasilnya. Karena tadi F besar di sini itu kita ambil dari si hasil integralnya. Dia ada 2x plus 1 pangkat 3 ditambah C. Nah, kita coba cek nih F besar aksennya. Sama dengan F kecilnya nggak sih yang ada di sini? Nah, kalau kita turunkan, cara menurunkannya bagaimana? Ya, tinggal kita pakai yang udah kita pelajari pada bab sebelumnya, yang sebelum UTS kemarin. Nah, dari sini kalau misalnya kita turunkan, bisa menggunakan aturan rantai untuk yang di depan. Artinya 3-nya turun dulu ke depan, 2x plus 1-nya sisa pangkat 2, dikali turunan dalamnya, ada 2. Kalau yang C-nya bagaimana? Karena konstanta sendirian dan dia sebagai penambah, berarti habis kalau diturunkan. Hasilnya apa tuh? Berarti ada 6 dikali 2x plus 1 pangkat 2. Seperti ini. Nah, kalau kita lihat, sama nggak sih dengan f kecilnya yang ada di dalam integral sini atau dalam yang turunannya? Ternyata sama persis. Kalau udah sama persis seperti ini, berarti pernyataannya di situ benar. Nah, itu cara mengecek suatu anti turunan, benar atau salahnya. Nah, kalau yang B bagaimana? Kalau yang B ya sama kayak tadi, kita misalin aja di yang sama dengan yang ini sebagai F besarnya. Itu kita klaim sebagai F besar X yang sama dengan ada X kuadrat plus X plus C pangkat setengah atau si akar tadi. Kalau kita cek F besar aksennya, kita akan mendapatkan pakai aturan rantai lagi, setengahnya turun ke depan, X kuadrat plus X plus C-nya sisa pangkat min setengah, dikali turunan dalamnya ada 2x plus 1. Kalau kita lihat, itu kan sangat berbeda dengan yang ada di sini. Artinya apa? Untuk pernyataan yang B-nya, karena di sini nggak sama dengan F kecilnya, berarti dia pernyataannya salah di situ. Nah, kalau yang C bagaimana? Ya sama lagi kayak tadi, kita ambil F besarnya, yaitu kita pakai yang sepertiga dikali ini semua, ini kan sama saja dengan di situ ada 2x plus 1 pangkat 3 per 2, karena pangkat 3 tapi diakarin. Terus ada plus C-nya di luar. Ya udah sama kayak tadi, tinggal lihat F aksennya. Kita bisa pakai aturan rantai lagi, berarti sepertiganya kita kali dengan 3 per 2. Nah, berarti si 2x plus 1-nya sisa pangkat setengah, karena tadi diturunin. Terus dikali 2 lagi, karena ada turunan dalamnya. Kalau C-nya habis, nah, di sini 3-nya kecoret, 2-nya juga kecoret. Nah, tinggal akar doang nih dari 2x plus 1. Kalau kita lihat sama persis dengan F kecilnya, berarti kemungkinan di situ jawabannya benar. Kalau misalkan yang D bagaimana? Ya sama aja, tinggal kalian cek F besar aksennya. Nanti dilihat dia sama enggak dengan yang ruas kirinya. Gitu. Sampai sini apakah ada yang mau ditanya? Belum ada.
Oke, sekarang kita ke yang nomor 25. Ini baru disuruh menentukan anti turunannya. Nah, ini baru kita ngitung kayak waktu SMA dulu. Atau menghitung kayak ngitung integral lah. Karena anti turunan itu sebenarnya hampir sama dengan integral. Nah, sekarang kita coba hitung nih dari yang A. Di sini kita bisa menggunakan sifat dari suatu integral atau si anti turunan. Di mana dari sifatnya sendiri, kalau ada penjumlahan dua buah fungsi atau pengurangan dua buah fungsi yang diintegralkan, kita bisa memecahnya satu per satu di situ. Artinya kita bisa memecahnya dari integral 2x sendiri, terus yang 1/5 juga kita integralkan sendiri, terus kalau yang belakang itu juga kita integralkan sendiri. Di situ ada 2 dikali x pangkat min 3. Sama saja kan ya. Tinggal dihitung masing-masing. 2x bagaimana? Kalau 2x di situ ada x kuadrat kalau diintegralin atau dicari anti turunannya. Karena x kuadrat kalau diturunin ya jadinya 2x. Nah, kalau yang di yang tengah, karena konstanta, berarti kalau diintegralkan terhadap x, dia tinggal dikali x aja. Kalau yang belakang di situ nanti 2-nya dibagi dengan min 2, x-nya pangkatnya jadi min 2, karena pangkatnya kita tambah 1. Ditambah dengan c. Jangan lupa ada penambah c-nya ya, kalau dia anti turunan. Berarti dari sini dapatnya apa tuh? Yang depan saya biarin, nah yang belakang min 2-nya bisa saling mencoret. Tinggal plus karena min bagi min. X pangkat min 2 sama saja dengan sebar X kuadrat plus C. Nah, ini baru jawaban akhirnya. Yang perlu hati-hati di yang B nih. Kalau yang B di sini bentuknya perkalian sama pembagian. Kita nggak boleh tuh diintegralkan masing-masing seperti penjumlahan sama pengurangan. Terus caranya bagaimana dong? Nah, untuk yang semester 1 ini, yang kita boleh pakai sendiri cuman teknik biasa sama substitusi. Nggak boleh tuh pakai teknik parsial yang udah pernah dipelajari SMA. Nanti parsial baru kita boleh pakai pas semester 2, ketika kita belajar teknik pengintegralan. Jadi yang di sini yang boleh dipakai cuman yang integral biasa seperti yang A tadi atau yang substitusi. Dimana untuk yang B ini, kalau kita pakai substitusi agak susah di situ untuk permisalan si U-nya. Terus caranya bagaimana dong? Kalau yang nomor 25B, itu tadi kan agak susah. Kita bisa manipulasi dulu persamaannya sebelum kita integralkan. Di situ tadi ada soalnya seperti ini. Tadi yang akar T saya buat pangkat setengah aja, biar nanti lebih gampang mengintegralkannya. Karena tadi nggak boleh masing-masing, terus kalau mau pakai substitusi juga susah, kita bisa kali ke dalam dulu si T pangkat setengahnya. Jadinya apa tuh? Yang atas jadi T pangkat 3/2, ditambah dengan T pangkat setengah. Nah, dari sini juga bisa dimanipulasi lagi nih, karena kalau misalkan di dalam suatu pecahan ada penjumlahan di pembilangnya, bisa kita pecah. Jadi seperti ini. Nah, itu kan bisa disederhanain tuh, karena ada pembagian dua buah fungsi pangkat. Kalau pembagian pangkatnya tinggal dikurangi. Artinya yang depan di situ tinggal pangkat min setengah. Kalau yang belakang pangkatnya jadi min 3/2. Nah, ini kan udah lebih mudah tuh. Tadi bisa dipecah tuh integralnya masing-masing karena udah penjumlahan. Kalau kita integralkan bagaimana sih? Atau dicari anti turunannya? Sama kayak tadi lagi. T-nya pangkatnya ditambah 1, sisa setengah berarti karena min setengah tambah 1, berarti depannya ada 1/1. Nah, kalau yang belakang di sini ya sama, pangkatnya kita tambah 1, jadinya min setengah, berarti depannya ada 1 per min setengahnya. Jangan lupa ditambah C. Di mana 1/1 itu sama saja dengan 2, T pangkat setengah sama saja dengan akar T. Kalau yang belakang jadinya min 2 per akar T, karena pangkatnya negatif setengah, plus C. Nah, ini jadi jawabannya. Nah, itu untuk yang A serta B. Nah, untuk yang C baru lebih mudah pakai substitusi. Kenapa? Karena kalau kita masukkan ke dalam sini, kayak tadi, dia akan lebih susah. Karena dalam integral itu nggak ada tuh yang namanya aturan rantai seperti di turunan. Jadi kita nggak bisa pakai X kuadratnya masuk ke dalam akar, terus kita turunkan, atau kita pakai aturan rantai itu nggak bisa. Ini mau nggak mau pakai substitusi untuk yang C. Teknik substitusi sendiri caranya bagaimana sih? Kita akan memisalkan salah satu komponen dari si integralnya atau salah satu komponen dari fungsinya menjadi suatu U. Nah, misal nih kita coba kerjakan yang C tersebut. Di sini ada suatu soal berupa X kuadrat
dikali akar dari X pangkat 3 ditambah dengan 4. Diintegralkannya terhadap X. Ya udah, yang kita misalin sebagai U apa sih? Ambil aja yang X pangkat 3 plus 4. Nanti DU-nya apa nih? Kalau kita turunkan atau kita cari diferensialnya, X pangkat 3 jadi 3X kuadrat, 4 habis, DX, atau DX-nya berarti akan sama saja dengan DU per 3X kuadrat. Dimana dari sini kalau kita substitusi, jadinya X kuadrat akar U, DX-nya jadi DU per 3X kuadrat, ini habis. Nah, kalau fungsinya udah dalam U doang seperti ini, kita bisa mengintegralkan di situ. Beda lagi kalau misalkan masih ada X-nya, masih ada U-nya, itu nggak boleh diintegralin ya. Yang boleh diintegralin kalau udah dalam satu variabel yang sama dengan si ininya, tanda di belakangnya. Kalau di situ DU ya variabelnya harus dalam U, kalau DX ya harus dalam X. Kalau nggak sesuai ya nggak bisa diintegralin langsung. Dimana di sini kalau misalkan si sepertiganya bisa keluar karena pengalih konstanta. Nah, tinggal akar U atau U pangkat setengah DU. Nah, integralnya bagaimana? Sama kayak tadi lagi, pangkatnya kita tambah 1, di depannya ada 1 per 3 per 2, ditambah C, di mana 1 per 3 per 2 sama saja dengan 2 per 3. Nah, U-nya sendiri kita harus substitusi ulang. Tadi U-nya apa sih? X pangkat 3 plus 4. Yang depan bisa kita sederhanakan jadi 2 per 9. Ini jadinya X pangkat 3 plus 4 pangkat 3 per 2 plus C. Nah, ini untuk yang C. Dari ABC ini dulu, apakah ada yang mau ditanya? Belum ada. Oke, sekarang kita ke yang D. Ini udah menyangkut tentang trigonometri. Kalau yang D hasilnya apa tuh? Yang D masih cukup mudah, karena dulu dari yang turunan, kita tahu turunan dari suatu sekan itu apa sih? Kalau turunan dari suatu sekan kan dulu ada berupa sekan theta, tan theta ya, dari yang bab sebelumnya. Atau dari yang bab 2 bagian 1. Artinya apa? Kalau kita punya soal seperti ini, 2 per 5-nya bisa keluar dulu, tinggal integral dari sekan theta tan theta. Tadi turunan sekan jadinya sekan kali tan, berarti kalau sekan kali tan diintegralin, ya jadinya sekan di situ. Karena kalau kita cek seperti yang dari nomor 24, turunannya nanti akan seperti yang di soal tadi. Nah, ini jadi jawabannya. Nah, yang agak susah nanti di yang C nih. Ini kan dia perkalian tuh cos dikali, berarti nggak boleh langsung. Kalau pakai substitusi pun susah, kalau U-nya kita misalnya yang di dalam. Terus caranya bagaimana? Kita coba dulu kayak yang B tadi, dikali dalam. Jadinya nanti ada cos dikali dengan tan. Kalau yang belakang jadinya cos dikali dengan sekan. Nah, bentuk-bentuk ini kan belum ada tuh di turunan cos dikali tan. Kalau misalkan ini integralin apa, kita kan belum tahu tuh. Tapi ini bisa disederhanain. Karena apa? Tan itu apa sih? Tan itu kan sin per cos. Berarti kalau sin per cos dikali dengan cos, ya sisa sin doang karena cosnya kecoret. Kalau yang belakang ada cos dikali sekan. Sekan itu kan sepercos. Cos kali sepercos hasilnya 1. Nah, ini lebih mudah tuh diintegralin. Kalau sin jadinya min cos. Kalau yang itu ya jadinya theta. Karena sekarang integralnya terhadap theta ya, bukan terhadap x. Ditambah C jawabannya. Untuk D dan E, apakah ada yang mau ditanya? Belum ada. Oke, sekarang kita akan masuk ke subbab selanjutnya. Setelah anti turunan, kita akan masuk ke pengantar persamaan. Oke, sekarang kita bab selanjutnya yaitu tentang pengantar persamaan diferensial. Nah, untuk yang subbab ini, kita biasanya dikasih suatu persamaan yang mengandung turunan. Terus kita disuruh menyelesaikan. Kebalikan dari yang sebelumnya lagi. Kalau yang sebelumnya kan kita punya suatu persamaan Y sama dengan, terus kita disuruh mencari turunannya. Kalau sekarang kita dikasihnya nanti persamaan yang mengandung si turunan tersebut. Kita disuruh menyelesaikan di sini. Cara menyelesaikannya bagaimana? Kita bisa menggunakan anti turunan tadi atau integral tak tentu tadi. Nah, contohnya di yang nomor
26 nih, kita disuruh persamaan diferensial berikut dengan kondisi yang diberikan. Nah, kita mulai dari yang nomor A. Nah, ini ada suatu persamaan nih yang mengandung suatu turunan. dy dx itu kan sebenarnya turunan pertama ya di situ. Nah, cara menyelesaikannya bagaimana? Kalau ruas kanannya di sini cuma dalam fungsi x, cara mencarinya kita cukup diintegralkan si ruas kanan tersebut. Itu kalau ruas kanannya cuma dalam fungsi x. Nah, dari sini kita akan mendapatkan sepertiga x pangkat 3. Kalau yang satu jadinya x ditambah c. Nah, kalau dia diketahui kondisi awal seperti ini, berarti kita juga harus mencari c-nya. Nggak boleh sampai situ aja udah selesai. Cara mencari c-nya bagaimana? Ya, kita substitusi si kondisi awal ini. Kita substitusi ke hasil kita di sini. Berarti y-nya dimasukin 1, X-nya dari hasil kita tadi juga dimasukin 1, jadinya nanti di situ ada sepertiga ditambah 1 ditambah C, atau dari sini kita akan mendapatkan C-nya itu sama dengan min sepertiga. Kalau udah dapat C-nya, berarti kita bisa simpulkan hasil akhirnya bagaimana tuh? Ya berarti Y-nya kita tulis ulang, yang hasil tadi, cuman dimasukin C yang barusan kita dapat, yang min sepertiganya. Nah ini baru jadi hasil akhir. Jadi kalau diketahui kondisi awal, harus dicari tuh si C-nya. Kalau enggak ya tetap dalam plus C tadi. Kalau yang B juga sama nih. Dia ada fungsinya dalam variabel X doang tuh, atau dalam suatu fx. Cara mencari solusinya bagaimana? Ya sama, tinggal kita integralkan aja si ruas kanannya. Di situ kita bisa integralkan si sin X-nya. Kalau kita integralkan, jadinya apa sih? Jadinya ada min cos X plus C. Nah, sama kayak tadi. Karena ada kondisi awalnya, kita substitusi. Jadinya apa tuh? Y-nya dimasukin 1, X-nya dimasukin dengan pi. Di mana cos pi itu min 1, min 1 jadinya plus 1. Berarti C-nya 0. Kalau C-nya 0 berarti kesimpulan akhirnya nanti Y-nya akan sama dengan min cos X aja yang dari kondisi atas tadi, tapi C-nya dimasukin 0. Nah, nanti yang agak berbeda dari C ke atas nih. Sekarang, fungsi yang di ruas kanannya, dia nggak cuma dalam variabel X doang, tapi ada Y-nya juga. Kalau ada Y-nya seperti ini, caranya bagaimana sih? Kita bisa menggunakan yang namanya metode separasi variabel. Nggak bisa kayak tadi langsung diintegralin karena ada Y-nya di situ. Nah, metode separasi variabel sendiri caranya bagaimana? Kita pisahkan yang punya komponen X dan komponen Y secara terpisah atau dalam ruas yang berbeda. Contohnya nih, kita coba yang C di sini. Nah, untuk yang nomor 26C, tadi ada soalnya. Dia berupa ada suatu dy dx yang sama dengan, di situ ada 6x dikurangi x pangkat 3, terus dibagi dengan 2y. Terus ada diketahui lagi, y-nya 3 ketika x-nya 0. Nah, kalau yang di ruas kanannya ada y-nya seperti ini, kita bisa kumpulkan yang punya y di satu ruas, yang punya x di ruas yang lain, dengan cara dikali silang. 2y-nya saya pindah, dikali dy, dx-nya juga saya pindah. Di situ nanti jadinya ada dx dikali dx yang ininya. Nah, setelah kita udah terpisah antara variabel y dan x-nya seperti ini, kita integralkan di kedua buah ruasnya. Nah, kalau kita integralkan di kedua buah ruasnya, yang 2y diintegralin terhadap y, jadinya y kuadrat. Kalau yang kanan, 6x diintegralin, jadinya 3x kuadrat. Kalau min x pangkat 3 jadinya apa? Seperempat x pangkat 4. Nah, ditambah c. Nah, kita naruh tambah C-nya itu terserah di salah satu ruasnya aja. Nggak perlu dua-duanya juga nggak masalah. Nah, kalau udah dapat seperti ini jadi hasil akhirnya. Sampai sini aja sebenarnya udah benar, kecuali di soalnya disuruhnya harus dalam bentuk Y sama dengan. Ya dirubah dulu ke Y sama dengan. Tapi kalau sampai sini aja sebenarnya udah benar. Nah, setelah dapat seperti ini, baru kita cari C-nya kayak tadi lagi. Kita substitusi si yang diketahui kondisi awalnya, Y-nya dimasukin 3, X-nya dimasukin 0. Kita dapat C-nya sama dengan 9.
Nah, berarti hasil akhirnya nanti berupa Y kuadrat yang sama dengan 3X kuadrat min 1/4 X pangkat 4 ditambah 9. Nah, ini hasil akhirnya. Seperti bentuk implisit di situ. Karena kadang ada beberapa fungsi juga yang susah dirubah ke Y sama dengan. Kalau susah ya cukup seperti ini aja udah benar. Gitu. Itu untuk yang C. Contoh yang lain, yang D. Yang D ada suatu dy dx yang sama dengan akar dari di situ ada X per Y. Di mana di situ ketika Y-nya 4, X-nya di situ ada 1. Ya, sama kayak tadi, tinggal kita pisahkan. Untuk yang akar ini kan sebenarnya sama saja X pangkat setengah dibagi Y pangkat setengah. Berarti kalau kita kali silang, jadinya ada Y pangkat setengah dy sama dengan X pangkat setengah dx. Dimana kalau kita integralkan di kedua ruas, Y pangkat setengahnya jadinya apa sih? Jadinya nanti pangkatnya 3/2, yang depan 1/3/2, atau jadinya 2/3. Yang belakang jadinya sama, karena kebetulan pangkatnya sama, ditambah dengan C. Nah, baru tuh kita cari C-nya. Dengan substitusi lagi kayak tadi, 4 pangkat 3/2, 4 pangkat 3/2 jadinya 8. Kalau 1 pangkat 3/2 ya jadinya 1 plus C. Di sini yang ruas kirinya jadinya 16/3. Ini kalau 2/3-nya dipindah ruas kan jadinya minus, berarti dapat C-nya nanti ada 14/3. Baru kita tulis hasil akhirnya dari hasil integral tadi. Kita tinggal substitusi si C-nya. Nah, ini jadi hasilnya. Kalau mau disederhanain lagi dengan cara dikali 3 semua juga nggak masalah. Gitu. Nah, itu untuk yang D. Nanti untuk yang E juga sama. Kalau yang F bagaimana? Ini sama saja sebenarnya, cuma beda nama variabel doang di situ. S sama T. Caranya pun sama kayak tadi, tinggal kita pisah yang punya S dan yang punya T di ruasnya masing-masing. Itu cuma beda nama variabel doang. Di situ diketahui tadi ada ds dt sama dengan di situ ada T kuadrat dikali S pangkat 4. Di mana ketika S-nya 1, T-nya juga 1. Ya udah sama kayak tadi. Misal yang punya S saya kumpulkan di ruas kiri. Berarti S pangkat 4-nya kita pindah ruas. Kalau yang T kuadratnya saya biarin. DT-nya yang kita pindah ke ruas kanan. Nah, ini kan yang kiri sama saja S pangkat min 4 ds. Nah, di sini bisa kita integralkan kedua ruas karena udah dalam satu pihak yang sama, yang variabelnya sama. Nah, tinggal kita integralkan. Yang kiri jadinya min 1/3 S pangkat min 3. Kalau yang kanan jadinya 1/3. Di situ nanti T pangkat 3 ditambah C. Tinggal kita substitusi yang diketahui di sini. Ada min 1/3 sama dengan 1/3 ditambah C, berarti C-nya nanti min 2/3. Atau berarti hasil akhirnya nanti ada min 1/3 S pangkat 3, kalau yang pangkat negatifnya saya taruh di bawah, sama dengan 1/3 T pangkat 3 dikurangi 2/3. Nah, ini hasil akhirnya. Sampai sini apakah ada yang mau ditanya? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke yang nomor 27. Nah, kalau yang nomor 27 diketahuinya persamaannya, dia mengandungnya turunan kedua. Kalau mengandungnya turunan kedua bagaimana? Ya sama saja sebenarnya. Tinggal kita integralkannya atau cari antiturunannya sebanyak 2 kali. Nggak cuma sekali doang seperti tadi. Nah, kita coba dari yang A di sini. Nah, untuk yang nomor 27A, di situ ada soalnya berupa D kuadrat Y per DX kuadrat. Nah, dia sama dengannya berupa 0. Kemudian diketahui ya aksen 0-nya sama dengan di situ ada 2. Dan Y0-nya sama dengan 0. Oke, kita cari dulu. Berarti ini kan karena diketahuinya turunan kedua, cari dulu turunan pertamanya. Atau ya aksen X-nya di sini yang kita cari. Ya aksen X-nya bagaimana? Tinggal kita integralin kayak tadi terhadap X. 0 diintegralin tetap 0. Cuman ada penambah C-nya kayak tadi.
Berarti ya aksen X-nya sama dengan C. Nah, dari sini kita cari C tersebut dulu. Pakai yang diketahui pertama. Karena diketahui yang ya aksen yang pertama tuh. Berarti kalau ya aksen 0, kita dapat apa tuh? Dia cukup C aja karena nggak ada X-nya di sini. Dia sama dengan 2. Ya udah ketemu C-nya 2. Artinya ya aksen X-nya sama dengan 2 doang. Kalau C-nya dimasukin. Nah, baru cari ya X-nya. Berarti kita integralin lagi si 2 tadi. Jadinya 2X ditambah C lagi. Untuk membedakan saya namain C1 di sini. Nah, sekarang kita pakai Y0-nya nih, yang diketahui kedua. Kalau Y0 bagaimana? Ya 2 dikali 0 ditambah C1. Tadi harus sama dengan 0, berarti C1-nya 0. Karena C1-nya 0, berarti ya X-nya akan sama dengan 2X aja kalau C1-nya dimasukin 0. Nah, ini baru jadi solusinya. Jadi tinggal 2 kali pengintegralannya. Kalau yang B bagaimana? Sama saja, di sini diketahuinya adalah turunan kedua, tapi turunan kedua dari suatu R di situ. Nah, di situ kita tulis di sini dulu, kayak tadi ada D kuadrat R per DT kuadrat, dia sama dengan, di situ ada 2 per T pangkat 3. Di mana di situ ada R aksen satunya itu sama dengan 1, lalu diketahui lagi R1-nya sama dengan 1. Nah, cara mencarinya bagaimana? Ya, sama aja kayak tadi, tinggal kita integralkan atau kita cari antiturunannya 2 kali di situ. Nah, kita turunkan atau integralkan dulu yang pertama, berarti nanti akan menghasilkan R aksen T-nya. Karena tadi kan R double aksen T. Berarti kita integralkan yang fungsi tadi atau 2T pangkat min 3 barusan. Kalau kita integralkan, jadinya 2 per min 2 T-nya pangkatnya jadi min 2, ditambah C. Atau sama saja dengan min T pangkat min 2 ditambah C. Kita coba pakai yang pertama dulu. Nah, kita bisa pakai R aksen 1, berarti T-nya dimasukin 1, jadinya seperti ini. Ya, tadi harus sama dengan 1, berarti ketemu C-nya 2. Atau R aksen T-nya dapat kita simpulkan akan sama dengan min T pangkat min 2 ditambah 2. Kalau C-nya di sini kita masukkan. Baru tuh kita cari RT-nya, integralin lagi. Kalau kita integralkan, yang depan jadinya T pangkat min 1, 2-nya jadi 2T. Kalau yang belakangnya ditambah C1 lagi, kayak tadi. Baru tuh kita masukin si R1-nya. R1-nya bagaimana tuh? Jadinya 1 ditambah 2 ditambah C1. Dia tadi harus sama dengan apa? Di sini harus sama dengan 1 nih. Berarti C1-nya akan ketemu min 2. Baru di situ dapat kita simpulkan RT-nya akan sama dengan T pangkat min 1 ditambah 2T dikurangi 2. Nah, ini jawaban akhirnya. Itu kalau yang diketahui turunan keduanya. Sampai sini apakah ada yang mau ditanya? Enggak ada. Oke, sekarang kita ke yang nomor 28 ya. Ini ada suatu soal terapannya, yaitu tentang garis singgung. Di situ kita disuruh menentukan suatu fungsi fx-nya. Bukan disuruh mencari gradiennya, tapi disuruh mencari fx-nya di sini. Yang melalui titik 9,4, dan di setiap titiknya, untuk A yang positif, dia memiliki kemiringan garis singgung berupa seperti ini. Artinya apa? Karena yang diketahuinya kemiringan, itu sebenarnya F aksen. F aksen apa? F aksen A-nya, karena gradien itu kan F aksen dimasukin titiknya. Atau dalam hal ini berarti dapat kita simpulkan F aksen X-nya itu 3 akar X. Kalau A-nya kita ganti dengan X semua. Nah, kita tadi disuruh mencari Fx-nya nih. Berarti kalau yang diketahui F aksen, mau mencari Fx-nya ya cari antiturunannya aja. Atau cari integralnya. Dari 3x pangkat setengah tadi. Nah, dari sini kalau kita integralkan, jadinya bagaimana sih? Nah, pangkatnya jadi 3 per 2, berarti yang depannya nanti ada 1 per 3 per 2, atau sama saja 2 per 3. Ditambah dengan C, 3-nya bisa kecoret, jadinya 2x pangkat 3 per 2 ditambah dengan C. Nah, tapi masih ada C-nya nih, belum dapat fx yang seutuhnya.
Untuk mencari C-nya bagaimana? Kita bisa memanfaatkan titik yang ada di sini. Karena dia melewati 9,4, ini kan sebenarnya nilai X sama Fx-nya ya, atau X, Y-nya. Tinggal kita substitusi, Fx-nya jadi 4, X-nya jadi 9. Nah, berarti dari sini kita akan mendapatkan 2 dikali dengan di sini ada 27. Kalau 9-nya dipangkatin 3 per 2, ini jadinya 54. Berarti C-nya akan sama dengan min 50. Kalau udah dapat C-nya, baru kita masukin ke Fx hasil tadi. Jadinya 2X pangkat 3 per 2, C-nya masukin min 50. Nah, ini jadi jawaban akhirnya. Sampai sini apakah ada yang mau ditanya? Belum ada. Oke, kalau belum ada, materi bab 3 bagian 2 udah habis. Materinya baru dikit ya, karena baru kemarin UTS. Dari keseluruhan yang kita bahas hari ini, apakah ada yang mau ditanya sebelum kita akhiri, karena udah habis materinya? Belum ada. Oke, kalau belum ada untuk hari ini mungkin cukup sampai di sini dulu. Kemungkinan nanti untuk yang minggu depan, kita berarti masuk ke yang selanjutnya. Sekian dari saya, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.